Senja di sekolahku. Kini semuanya berbeda. Semua menjadi hening. Kelas-kelas, lorong, tangga, tempat kita bercengkrama, semuanya menjadi sepi dan sunyi. COVID-19 membuat kita semuanya berubah. Tatanan pendidikan berubah. Pembelajaran jarak jauh menjadi solusinya. Rumah belajar membuka kita menuju ruang eksplorasi yang berbeda. Saya, Susilome Sarjo, akan menerangkan tentang bagaimana cara pembelajaran jarak jauh dengan aplikasi Rumah Belajar. Rumah Belajar menyediakan berbagai macam fitur untuk loginnya. Ada untuk umum, guru, dan murid. Murid sangat mudah untuk meloginnya. Agar masuk ke dalam Rumah Belajar, peserta didik cukup memasukkan kode NISN dan mengisi berbagai macam form lainnya yang telah disediakan. Baiklah, saya telah masuk ke dalam fitur Rumah Belajar saya, sebagai guru tentunya. Saya akan memilih menu SMK, dan di sini akan ada banyak pilihan yang bisa teman-teman peroleh. Bagi jurusan saya, multimedia, saya akan mengklik menu multimedia. Di sini para peserta didik akan memperoleh banyak jenis pembelajaran kekhususan untuk mata pelajaran multimedia. Dan saat ini saya akan membahas tentang mata pelajaran animasi 2D, khususnya untuk pelajaran stop motion. Metode pembelajaran yang kita gunakan kali ini adalah Project Based Learning. Langkah pertama yang harus dilakukan peserta didik yaitu adalah 1. Kita harus menentukan apa masalahnya. Masalah yang pertama akan kita bahas jelas bagaimana sih konsep dari stop motion dan apa saja jenis stop motion. Dan juga bagaimana cara peserta didik untuk membuat animasi stop motion secara sederhana dari rumah. Yang kedua adalah menentukan proyeknya. Jelas, proyeknya adalah animasi stop motion yang dibuat oleh siswa dari rumah. Yang ketiga adalah menentukan jadwalnya. Kapan siswa tersebut mendesain dan kapan siswa tersebut mengumpulkan proyeknya. Sebagai deadline agar mereka belajar untuk berdisiplin walaupun kita harus belajar dari rumah. Yang keempat, pelaksanaan dan monitoring. Peserta didik melaksanakan tentu saja di rumah. Mereka menggunakan alat sederhana dan seadanya untuk membuat stop motion yang telah direncanakan dan telah didesain. Dalam pelaksanaan dan monitoring, saya menggunakan aplikasi Google Form. Dan juga saya sebelumnya juga menerangkan bagaimana cara peserta didik agar lebih mudah mengumpulkan data tersebut. Karena file video tentu saja tidaklah kecil jumlahnya atau ukurannya. Yang kelima adalah menguji dan mempresentasikannya. Tentu saja peserta didik membuat materi presentasi dengan PowerPoint yang disuguhkan dengan video yang telah mereka buat. Setelah mereka mempresentasikannya dengan pesan suara atau mengumpulkan dengan video call, mereka akan langsung dievaluasi, yaitu adalah langkah terakhirnya. Nah, dari evaluasi tersebut kita akan melihat dan merinci instrumen-instrumen apa. Sebagai contoh, dalam pelajaran ini kita melihat bagaimana peserta didik mampu merancang stop motion-nya. Kita melihat bagaimana editingnya, kita melihat bagaimana konsistensi dari gambar tersebut. Sekian pembelajaran jarak jauh kita pada kali ini. Semoga peserta didik semuanya memahami konten dari pembelajaran jarak jauh ini dan bagaimana Rumah Belajar menyuguhkan berbagai kemudahan melalui sumber belajar, kelas maya, dan beberapa sumber belajar lainnya seperti bank soal. Semoga
Anda bisa terus memanfaatkan fitur-fitur dari rumah belajar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.